Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan kasih tahu kisi-kisi untuk tes wawasan kebangsaan di SKD CPNS. Ini semuanya aku jelasin materi apa aja yang harus kalian pelajari, semuanya yang akan muncul di TWK. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku karena aku masih banyak banget tips-tips menarik lainnya seputar CPNS dan kedinasan. Aku juga akan bahas banyak banget contoh soal menarik lainnya. Jadi pastikan kalian subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang pertama ini materinya ada nasionalisme. Nah, di nasionalisme itu kita perlu belajar apa sih, Kak? Nah, yang pertama, di nasionalisme itu kita harus tahu konsep dan makna dari nasionalisme itu sendiri. Jadi, nasionalisme itu maksudnya apa? Nah, ini masuk ke konsep dan makna nasionalisme. Nah, yang kedua, ini kita harus tahu perbedaan antara nasionalisme, patriotisme, dan separatisme. Ini dua-duanya pakai isme-isme semua, tapi definisinya beda banget. Nah, jadi kita harus tahu perbedaannya apa ya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada sejarah nasionalisme Indonesia. Nah, biasanya yang perlu dipelajari, ini aku kasih garis besarnya aja. Jadi, dalam sejarah itu biasanya ada peristiwa. Peristiwa apa aja sih yang penting untuk membentuk nasionalisme di Indonesia? Seperti contohnya itu ada Sumpah Pemuda, ada proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian di sini juga karena ada peristiwa, pasti ada yang namanya tokoh-tokoh penting dalam gerakan nasionalisme. Seperti contohnya pada saat proklamasi kemerdekaan, siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa yang menulis teks proklamasi, dan lain sebagainya. Jadi, tokoh-tokoh pentingnya dan peristiwanya harus kalian tahu. Minimal sejarahnya itu dulu yang perlu kalian tahu. Tanggal-tanggal penting menurut aku juga cukup penting, tapi biasanya udah beberapa tahun ke belakang menurut aku tanggal-tanggal itu udah sangat jarang muncul, teman-teman. Jadi kebanyakan TWK sekarang kan TWK tentang penalaran ya, jadi hafalan-hafalannya tentang tanggal-tanggal penting dan lain sebagainya itu sangat jarang sekali muncul, walaupun sesekali masih ada yang muncul. Jadi saran aku kalau memang bisa dihafalin, hafalin aja tanggal-tanggal pentingnya juga. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri nasionalisme. Jadi, sikap nasionalisme itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi itu seperti apa? Jadi, ini juga harus dipelajari. Yang kelima, bentuk-bentuk ekspresi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan kita hidup di zaman yang sudah modern ya, yang sudah tidak ada terjadi penjajahan, tidak ada peperangan gitu ya. Nah, kita harus tahu juga, jadi bentuk-bentuk nasionalisme di kehidupan saat ini tuh seperti apa aja. Teman-teman bisa cari tahu contoh-contohnya seperti apa, kemudian sikap-sikapnya yang mencerminkan nasionalisme itu juga seperti apa. Nah, ini juga ada kaitannya dengan submateri yang selanjutnya. Di sini ada dampak tantangan globalisasi terhadap nasionalisme. Jadi, apakah globalisasi itu baik untuk nasionalisme atau justru malah melunturkan tingkat nasionalisme kita gitu. Nah, ini juga harus dicari tahu globalisasi terhadap nasionalisme itu seperti apa. Dan yang terakhir tentang nasionalisme di sini harus dipelajari nasionalisme dalam konteks multikulturalisme. Jadi di Indonesia itu kan banyak banget suku, ada berbagai macam bahasa, ada banyak banget budaya. Nah, gimana cara kita mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam multikulturalisme ini? Jadi dalam banyaknya perbedaan budaya, banyak perbedaan suku, ras, dan agama, itu gimana caranya kita bisa mengimplementasikan nasionalisme ini. Nah, itu juga harus dicari contoh-contohnya. Jadi kalau TWK itu kebanyakan kita harus cari contoh-contohnya. Karena beberapa tahun terakhir balik lagi bahwa kebanyakan soal-soalnya itu berkaitan dengan TWK penalaran. Jadi biasanya langsung implementasi atau sikap ya. Oke, nasionalisme udah selesai. Kalau mau di screenshot boleh supaya teman-teman ada acuan kalau mau belajar TWK. Nasionalisme cukup segini aja. Kalau teman-teman punya
bahan yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi, itu malah bagus. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, jadi materi yang kedua di TWK itu ada integritas. Integritas ini masih juga berkaitan dengan sikap ya, pasti banyak soalnya tentang sikap. Yang pertama pasti kita harus tahu definisi integritas itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pentingnya integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional. Nah, kadang-kadang integritas ini berlawanan dengan hak kepribadian kita. Nah, gimana caranya kita menggabungkan integritas ini dalam kehidupan pribadi, tetapi juga tetap menjadi profesional dan memiliki integritas tinggi. Nah, itu juga harus kita cari tahu. Yang ketiga ada aspek-aspek integritas. Kemudian selanjutnya ada pelanggaran integritas. Pelanggaran integritas itu contohnya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pelanggaran integritas itu nggak cuma ini aja, tapi banyak penjelasan-penjelasan yang lainnya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri apa bentuk-bentuk pelanggaran integritas. Kemudian yang selanjutnya di sini ada studi kasus tentang pelanggaran integritas dan dampaknya. Contohnya misalnya ada kasus suap, ada kasus korupsi. Nah, biasanya teman-teman harus cari tahu studi kasus tentang pelanggaran integritas ini dari berita-berita yang terkini atau berita-berita yang mungkin viral pada masanya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kasus pelanggaran integritas yang lagi hot banget nih saat ini tentang kasus korupsi misalnya yang baru-baru ini terjadi, itu perlu teman-teman gali lebih dalam karena biasanya soal-soal TWK yang keluar itu adalah berita-berita yang lagi terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara etika dan moral. Nah, serta bagaimana keduanya berhubungan dengan integritas. Ini juga perlu teman-teman cari tahu. Apakah integritas itu berkaitan dengan etika dan moral? Kemudian bagaimana implementasinya? Balik lagi ke implementasi dan sikapnya itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada implementasi integritas dalam organisasi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir dari integritas itu adalah upaya dalam mewujudkan integritas. Jadi bagaimana upaya kita dalam mewujudkan integritas di masa saat ini? Ya balik lagi, menurut aku yang subbab yang kedua, yang dua terakhir dan yang terakhir ini cukup berkaitan. Jadi menurut aku kalau kalian cari satu itu udah mencakup dari 3 submateri ini. Tapi semuanya perlu teman-teman cari tahu. Oke, integritas segini aja, boleh di screenshot sebagai acuan bahan ajar. Jadi teman-teman bisa nyari dulu nih, mulai sedikit-sedikit. Oh, hari ini aku pengen belajar definisi integritas dulu deh. Itu apa ya maksudnya gitu ya. Nanti besoknya baru belajar pentingnya integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional. Itu maksudnya gimana, implementasinya apa gitu ya. Dan jangan lupa kaitkan dengan kasus-kasus yang terkini dan juga implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari kita saat ini seperti apa. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, di sini ada materi bela negara. Bela negara ini juga cukup. Nah, ini ada bela negara. Yang perlu dipelajari dari bela negara itu yang pertama pasti definisi dan makna bela negara dalam konteks hukum dan konstitusi. Sebenarnya nggak perlu nggak perlu terbatas hanya dalam konteks hukum dan konstitusi ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa cari definisi dan makna dari bela negara dari berbagai perspektif yang lebih luas. Cuman aku perlu menekankan di sini bela negaranya itu dalam konteks hukum dan konstitusi. Jadi ini yang wajib banget teman-teman cari tahu. Kalau kalian punya definisi dan juga makna yang lebih luas, itu nggak masalah, malah lebih bagus. Yang kedua, di sini ada tujuan dan prinsip bela negara. Prinsip-prinsipnya itu seperti apa, tujuan dari bela negara itu seperti apa. Tujuan itu berarti hal-hal baik yang akan ditimbulkan dari kita mempunyai sikap bela negara itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, dasar hukum bela negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dasar hukumnya kita juga harus tahu, biasanya mengacu pada UUD 1945.
Kemudian yang selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau tadi kan dasar hukum bela negara dalam Undang-Undang 1945. Nah, ini undang-undang yang lain, misalnya undang-undang dan daerah, misalnya undang-undang daerah, peraturan pemerintah yang kasus-kasus khusus dan spesial ini bisa juga dipelajari. Cuman yang paling utamanya yang poin ketiga ini ya. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek dalam bela negara. Biasanya aspek-aspek dalam bela negara itu ada aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pertahanan. Nah, ini yang aku bilang tadi, definisi dan maknanya itu gak cuman sebatas konteks hukum dan konstitusi aja, tapi teman-teman bisa cari definisi dan makna dari bela negara yang lebih luas. Contohnya ini bisa dijadikan acuan, yaitu dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan negara. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk bela negara. Balik lagi, bentuk-bentuk bela negara ini adalah implementasinya. Kemudian tanggung jawab individu dalam bela negara. Kemudian ada sejarahnya juga, sejarah perjuangan bela negara di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat pada saat masa perjuangan kemerdekaan maupun periode pasca kemerdekaan. Kemudian upaya bela negara pada kehidupan saat ini. Jadi itu ya teman-teman. Jadi TWK balik lagi adalah implementasi, pada intinya adalah implementasi poin yang ini, kemudian dan juga upaya bela negara pada kehidupan saat ini. Jadi implementasi pada kehidupan saat ini itu seperti apa? Kalau pada saat masa penjajahan, bela negara ini cukup umum ya, karena pasti misalnya kita berusaha memerdekakan negara Indonesia dalam membela negara, melawan penjajah, dan lain sebagainya. Nah, itu udah bentuk bela negara. Nah, tapi kalau di kehidupan saat ini, bentuk bela negaranya seperti apa ya? Nah, itu juga perlu teman-teman cari tahu. Kita lanjut ke kisi-kisi yang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pilar negara. Nah, jadi pilar negara ini pasti teman-teman paling familiar ya. Karena pertama kali teman-teman kalau mau belajar TWK pasti dengar 4 pilar dulu yang dipelajari gitu. Nah, di sini juga 4 pilar negara ini juga cukup penting. Yang pertama udah pasti ada Pancasila. Pancasila ini ada maknanya itu apa aja, fungsi Pancasila apa aja. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal Pancasila ini aku udah buat video khusus, jadi tunggu aja aku upload soal tentang Pancasila ini. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kalau bela negara teman-teman udah cukup familiar ya. Jadi aku di sini menjelaskan secara general aja. Sejarah, udah pasti sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Kan kita pernah ya ada Undang-Undang Dasar sementara sebelum kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sejarahnya harus teman-teman pelajari tuh. Gimana sih sejarah sampai bisa kita sekarang pakai Undang-Undang Dasar 1945. Padahal sebelumnya itu sempat berubah-ubah juga loh teman-teman. Nah, itu perlu dipelajari juga. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan dan amandemen Undang-Undang 1945. Ada berapa kali amandemen? Itu harus dicari tahu. Kemudian pasal-pasal berapa aja yang berubah pada setiap amandemennya. Tahun berapa amandemen itu terjadi. Kayaknya itu cukup deh. Kemudian yang selanjutnya ada struktur dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan, kemudian dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut aku kalau pembukaan undang-undang aku yakin teman-teman udah harus hafal banget. Dan yang kedua itu ada isi dari undang-undang yang ada berapa pasal itu. Mungkin teman-teman bisa ngapalin pasal yang penting. Nggak perlu dihafalin plek ketiplek per kalimatnya, tapi yang penting teman-teman tahu intinya. Contohnya aja, negara Indonesia berbentuk apa ya? Nah, tercantum tuh, berarti teman-teman harus hafalin negara Indonesia itu adalah negara kesatuan berbentuk republik. Nah, itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, jadi nggak perlu dihafalin sampai kalimat-kalimatnya sama persis, tapi teman-teman minimal tahu bahwa negara Indonesia itu ternyata negara kesatuan yang berbentuk republik. Oh, berarti bentuknya adalah negara republik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal, biasanya soalnya itu nggak keluar langsung ngeplek pasal 1 ayat 1 isinya apa nggak gitu, tapi menurut Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk apa. Nah, biasanya itu soal undang-undang itu yang keluar seperti itu. Kita lanjut. Nah,
Kemudian di sini masih pilar negara juga, ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kita pasti harus tahu makna dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Pasti teman-teman di sini juga udah pada tahu ya arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Kemudian yang kedua, implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara dengan banyak banget suku, bahasa, budaya, jadi kita harus tahu implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan ini seperti apa, khususnya di kehidupan saat ini. Kemudian yang ketiga, pentingnya toleransi dan saling menghormati, itu sikapnya juga seperti apa, implementasi, balik lagi implementasinya seperti apa. Nah, di sini kan aku udah jelasin, di sini udah aku jelasin nih sebelumnya, ada perbedaan ke suku, budaya, dan agama di Indonesia. Nah, di sini keberagaman suku, budaya, agama di Indonesia itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mengatasi keberagaman ini gitu, dengan cara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dihubungkan lagi ke Bhinneka Tunggal Ika dan sikapnya seperti apa. Dan yang terakhir dari pilar negara, ini ada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga yang terakhir ada makna, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pilar negara, kayaknya teman-teman udah cukup familiar. Kita lanjut ke kisi-kisi TWK selanjutnya. Nah, di sini ada kisi-kisi terakhir yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam tes wawasan kebangsaan juga ya, teman-teman. Apa aja sih yang perlu kita pelajari di bahasa Indonesia? Yang pertama pasti struktur kalimat yang baik dan benar. Nah, kemudian di sini ada penggunaan tanda baca yang tepat, tanda baca koma, titik, tanda baca tanda tanya, tanda seru misalnya. Nah, itu tanda bacanya itu yang tepat, penggunaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata hubung dan kata depan. Kemudian ada ejaan, tata bahasa yang sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, jadi ejaan juga perlu diperhatikan. Apotik atau apotek ya nulisnya. Nah, itu harus tahu tuh. Kemudian ada mengidentifikasi kesalahan dalam teks dan memperbaikinya. Biasanya ini juga berkaitan dengan ejaan dan juga struktur kalimat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menganalisis informasi dari bacaan dan menarik kesimpulan. Pada intinya, kita dikasih sebuah bacaan atau informasi, kemudian kita diminta untuk menarik kesimpulan dari teks tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada menganalisis hubungan antar kalimat. Jadi biasanya dikasih beberapa kalimat atau dikasih bacaan, kemudian kita diminta untuk menjelaskan hubungan dari kalimat tersebut apa. Kemudian selanjutnya, ide pokok ini udah pasti muncul dan paling sering muncul. Kemudian memahami isi bacaan dengan benar, ini juga masih termasuk dalam identifikasi ide pokok atau gagasan pokok ya. Kemudian yang terakhir ada makna dan penggunaan peribahasa serta ungkapan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia biasanya berkaitan erat dengan penggunaan kalimat yang baik dan benar, kata baku, dan juga biasanya mengidentifikasi kesimpulan, ide pokok, gagasan pokok. Kemudian ada juga peribahasa dan artinya itu seperti apa. Tips aku kalau bahasa Indonesia, coba belajar untuk membaca cepat dan menyerap atau mendapatkan informasi dari bacaan tersebut. Jadi nggak cuma baca cepat, tapi kita juga harus tahu informasinya apa sih yang kita dapatkan dari membaca itu. Pokoknya kalau bahasa Indonesia dan TWK khususnya, kalau kita sering membaca, semakin banyak informasi yang kita terima, itu juga akan semakin mudah kita dalam menjawab soal-soal TWK. Oke, untuk TWK, materi-materi yang sebelumnya itu kebanyakan biasanya tentang implementasi dan sikap. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia ini biasanya yang paling sering itu kesimpulan, gagasan pokok, dan juga kalimat baku dan kata baku itu udah paling sering banget muncul. Jadi kalau TWK kayaknya lebih terbatas, lebih ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan TIU. Jadi kalau saran aku, belajarlah TWK dengan banyak-banyak membaca, dan bacanya coba latihan dengan membaca cepat, tapi tetap informasinya tetap kita dapat gitu. Itu tadi kisi-kisi TWK untuk SKD CPNS, dan ini berdasarkan panduan terbaru, dan semua materi yang perlu kalian pelajari tentang TWK itu harus kalian pelajari, itu ada semua di sini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget contoh-contoh soal dan juga kisi-kisi dan juga tips-tips menarik lainnya seputar CPNS dan juga kedinasan. Tonton juga video aku yang lain,
karena mungkin itu akan menambah wawasan kalian dan juga pengetahuan kalian seputar SKD CPNS dan juga kedinasan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.